warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat saya kepada para tutor dan para rekan saudara UT sekalian. Perkenalkan, nama saya Yuni Rahmawati dengan NIM 877666488, Prodi PGSD, asal UPPJJ Bogor. Kali ini izinkan saya menjelaskan mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang merupakan cabang filsafat. Yang pertama adalah cabang filsafat ontologi. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas dalam konteks filsafat ilmu. Ontologi berfokus pada apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu, serta bagaimana sifat dari objek tersebut. Pertanyaan utama dalam ontologi adalah apa yang sebenarnya dikaji dalam suatu ilmu. Ontologi membantu kita memahami apakah objek yang dikaji bersifat nyata, seperti benda dan fenomenal, ataukah bersifat abstrak, seperti ide, nilai, dan konsep. Pertanyaan sederhananya adalah apa sih yang sebenarnya kita bahas? Contoh, dalam ilmu kedokteran yang dikaji adalah tubuh manusia, penyakit, dan kesehatan. Jadi, ontologi membantu kita memahami fokus dari suatu ilmu, supaya jelas apa yang dipelajari dan tidak melebar kemana-mana. Lanjut yang kedua, cabang filsafat epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang cara memperoleh pengetahuan, sumber pengetahuan, serta bagaimana pengetahuan itu benar atau tidaknya. Pertanyaan utama dalam epistemologi adalah bagaimana kita mengetahui bahwa sesuatu itu benar. Epistemologi menjelaskan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti pengalaman inderawi, penalaran logis, dan metode ilmiah. Dalam ilmu pengetahuan, metode yang digunakan biasanya meliputi observasi, eksperimen, dan pengumpulan data, serta analisis yang sistematis. Selain itu, epistemologi juga menentukan kriteria kebenaran, seperti kebenaran yang didasarkan pada fakta, logika, maupun kesesuaian dengan realitas. Dengan demikian, epistemologi memastikan bahwa ilmu tidak diperoleh secara sembarangan, tetapi melalui proses yang terstruktur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan sederhananya adalah bagaimana kita tahu bahwa ilmu itu benar? Contoh, dalam ilmu kedokteran, dokter mengetahui penyakit pasien melalui pemeriksaan, tes laboratorium, dan analisis gejala. Jadi, epistemologi menekankan bahwa ilmu harus diperoleh dengan cara yang jelas, logis, dan bisa diuji kebenarannya. Lanjut cabang filsafat yang ketiga, yakni aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Pertanyaan utama dalam aksiologi adalah untuk apa ilmu itu digunakan. Aksiologi menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Selain itu, penggunaan ilmu juga harus mempertimbangkan nilai moral dan etika agar tidak merugikan orang lain. Pertanyaan utamanya adalah ilmu ini digunakan untuk apa? Contoh, ilmu kedokteran digunakan untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk hal yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Hubungan ketiganya dapat dipahami sebagai suatu alur yang utuh. Pertama, kita menentukan objek yang akan dipelajari melalui ontologi. Yang kedua, kita menggunakan metode yang tepat untuk memperoleh pengetahuan melalui epistemologi. Dan yang ketiga, kita memanfaatkan pengetahuan tersebut secara bijak melalui aksiologi. Misalnya, jika salah satu dari ketiga aspek ini tidak ada, maka ilmu menjadi tidak lengkap. Tanpa aksiologi, ilmu bisa disalahgunakan. Tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki dasar kebenaran. Dan tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki objek yang jelas. Contoh sederhana, misalnya kita ingin membuat obat, ontologi yang dikaji adalah penyakit dan zat kimia obat. Epistemologi dilakukan penelitian uji laboratorium dan percobaan. Sedangkan aksiologi, obat yang digunakan untuk menyembuhkan pasien bukan untuk hal berbahaya. Dari contoh ini terlihat bahwa ketiganya saling melengkapi. Kalau salah satu tidak ada, ilmu bisa jadi tidak jelas, tidak benar, atau bahkan berbahaya untuk manusia. Sekian penjelasan analisis cabang
filsafat mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.